Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Satika dari kelas PAI 3D akan menjawab soal pertanyaan nomor 4, yaitu mata kuliah teknologi pendidikan. Pentingnya menguasai teknologi untuk kemajuan pendidikan Islam tentunya sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan menguasai teknologi, kemajuan pendidikan Islam itu akan terbantu, akan terdorong oleh adanya penguasaan materi atau penguasaan teknologi dalam setiap aspek pendidikan Islam. Yang pertama yaitu untuk kemajuan umat Islam. Tentunya kemajuan umat Islam itu sangat digarisbawahi dengan kemajuan zaman. Kemajuan zaman digarisbawahi dengan kemajuan teknologi. Jadi mau berkembang atau majunya perkembangan zaman harus seimbang dengan yang namanya kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini sendiri tentunya sangat membantu kemajuan umat Islam dalam bidangnya sendiri. Yang pertama dalam bidang dakwah. Nah, berdakwah sendiri bagi umat Islam merupakan suatu sarana atau suatu wadah supaya bisa mengembangkan atau menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam dengan penuh kesesuaian dengan kemajuan teknologi yang ditemui di zaman sekarang ini. Jadi, kemajuan umat Islam dalam bidang dakwah sangat berpengaruh dengan perkembangan dakwah zaman sekarang, seperti melalui media sosial, seperti media akun YouTube, seperti Facebook, WA, dan lain-lain. Nah, itu menjadikan suatu lahan sarana prasarana untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam ataupun pendidikan Islam dengan cara berdakwah. Jadi berdakwah itu tentu sangat penting dengan kemajuan teknologi untuk saling menyinkronkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kemajuan umat Islam itu yang ditopang dengan kemajuan teknologi. Ada yang disebut dengan bisnis. Sekarang tidak menutup kemungkinan baik muslim atau non-muslim dalam kemajuan teknologi ini tentu sangat berpengaruh dengan bisnis. Seperti melalui online shop, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Itu menjadi kemajuan teknologi dalam bidang PAI untuk berbisnis. Seperti memasarkan suatu hal yang ingin kita pasarkan melalui teknologi itu, seperti memasarkan kitab dan terjemahnya dan lain-lain. 3. Dalam bidang politik. Dalam bidang politik sendiri, tentu umat Islam itu jangan ketinggalan zaman. Umat Islam jangan istilahnya kalah dengan yang lain, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan alat komunikasi. Dengan adanya ranah politik, disitulah pendidikan Islam atau pendidikan PAI bisa ikut campur berbaur dengan kemajuan teknologi itu. Contoh, kalau zaman dulu politik-politik yang memasuki Islam itu sebenarnya bersifat publikasi, melainkan hanya selundup saja. Nah, untuk sekarang kan politik itu baik Islam maupun non-Islam bisa menyebarkan ranah politiknya itu dalam kegiatan teknologi dalam bidang teknologi. Jadi sejauh manapun kalau kita menguasai teknologi, insya Allah kemajuannya kita tidak akan ketinggalan khususnya dalam bidang politik. Nah, yang keempat dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial tentunya teknologi sangat berpengaruh, sangatlah besar khususnya untuk kemajuan teknologi. Kemajuan pendidikan dalam bidang PAI, jadi dengan adanya suatu pendidikan PAI dengan kemajuan teknologi tentunya disosialisasikan dengan mudah karena dengan adanya teknologi itu sendiri. Jadi sosialnya lebih gampang seperti mengadakan silaturahmi, kajian-kajian dalam jarak jauh, seperti via Zoom, via video call, itu bisa menjadi salah satu bentuk kemajuan teknologi dalam bidang sosial untuk memasyarakatkan masyarakat dengan suatu kemajuan sosial dari bidang kemajuan teknologi itu sendiri. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud pentingnya teknologi untuk kemajuan pendidikan Islam itu dari aspek-aspek yang dicantumkan dari mulai kemajuan umat Islam itu sendiri, baik untuk berdakwah, berbisnis, berpolitik, dan bersosial. Itu menjadi salah satu unsur dari kemajuan teknologi itu sendiri. Mengukur bagaimana berhasil atau tidaknya suatu pengusahaan teknologi ataupun kemajuan teknologi dalam bidang PAI
dalam berdakwah, apakah kita berhasil dalam bidang menggunakan kemajuan teknologi yang kita ketahui, baik itu digunakan dengan dakwah yang bersifat interaktif, yang bersifat inovatif, bahkan dakwah yang menyebabkan timbul konflik diukur suatu kemajuan teknologi dalam bidang dakwah. Sejauh mana sih kita bisa menggunakan teknologi untuk berdakwah dengan baik? Terus yang bagian berbisnis, ketika kita berbisnis menggunakan kemajuan teknologi, yang menjadi tolak ukur juga keberhasilan, kesuksesan kita ketika berbisnis. Kesimpulan dari sebuah kesimpulan yaitu manfaatkan kemajuan teknologi di zaman sekarang dan berpintar-pintarlah dalam bermain media sosial. Sekian dan terima kasih. Jawaban soal kedua. Cara mendidik anak di abad 21 usia 7-17 tahun. Tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, tentunya kita harus menganut atau berpedoman kepada ayat suci Al-Quran, di mana dijelaskan dalam Al-Quran itu banyak terkaitnya dengan cara mendidik anak di abad dahulu hingga zaman sekarang, yang pastinya yang namanya Al-Quran itu tidak akan ketinggalan. Baik abad berapapun, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran tidak akan ketinggalan zaman. Nah, contohnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang mana Allah disamakan memerintahkan kepada kita agar kita bisa menjaga atau mendidik keluarga kita, mendidik anak-anak kita supaya terhindar dari hal yang menyebabkan diri kita dan keluarga masuk api neraka. Yang berarti Allah itu menyuruh kepada kita menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Cara kita mendidik anak di usia ini yang harus kita kedepankan adalah bagaimana cara membentuk karakter, membentuk mental anak, dilandasi dengan pengetahuan yang luas dengan dasar keagamaan yang kokoh, supaya anak kita tidak tergolong atau tidak terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik, kepada hal-hal yang menyebabkan diri anak kita terjerumus kepada hal-hal maksiat atau kepada api neraka. Nah, jadi dalam ayat tadi, dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala menurut tafsir Al-Maraghi ada 3 urgensi pendidikan yang bisa kita jadikan landasan bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara mendirikan didikan yang terbaik untuk usia 7-17 tahun di abad 21 ini. Yang pertama, dalam tafsir Al-Maraghi itu menjelaskan orang tua. Mengapa orang tua bisa menjadikan cara mendidik anak dengan baik? Karena anak itu suka melihat orang tua sendiri, melihat orang tuanya bagaimana bertingkah laku, bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi dalam tafsir Al-Maraghi itu menjelaskan orang tua menjadikan salah satu cara untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh atau soleha. Itu tergantung orang tuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu turunan, kalau bahasa kedokterannya itu adalah gen. Nah, contohnya ketika kita menyuruh anak sholat tapi orang tuanya belum sholat, itu udah menurunkan karakter anak. Itu udah membentuk mental atau salah. Tapi ketika kita sebagai orang tua sudah baik, pastinya anaknya pula tidak jauh dari orang tuanya, karena buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi yang dibentuk pertama cara mendidik anak di abad 2021 ini dalam Al-Quran tafsir Al-Maraghi itu adalah orang tua, karena orang tualah yang menjadi madrasah utama, menjadi pendidikan utama suntik membentuk anak itu sendiri. Yang kedua, dalam tafsir Al-Maraghi itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
Di samping orang tua, yang kedua adalah anak. Nah, jadi penekanan yang kedua, urgensi pendidikan itu adalah anak itu sendiri. Jadi ketika orang tua sudah mengarahkan, orang tua sudah memberitahu mana yang hak, yang batil, mana yang jelek, mana yang bagus. Nah, itu tergantung kembali kepada anak itu sendiri. Jadi setelah itu memberikan contoh yang baik, mengarahkan anak yang kepada yang baik. Tapi ketika anaknya tidak sinkron dengan apa yang disampaikan oleh orang tua, itu tidak bisa menjadi hambatan atau halangan suatu mendidik anak dengan arahan kepada kebaikan. Anaknya tetap susah. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah anak itu sendiri. Bagaimana caranya kita memberikan pendidikan kepada kita, memberikan ajaran-ajaran dari mulai umur 7 tahun, dibilang masih nurut pada orang tua. Di sanalah pendidikan kepada anak. Di sanalah pendidikan kepada putra-putri kita jangan sampai salah gaul. Jangan memberikan lahan anak untuk mencoba hal-hal yang kurang baik. Tapi di usia 7 tahun disitulah awal kita harus membentuk karakter anak, membentuk perilaku anak didasari dengan rohani yang mencintai keimanannya, yang mencintai tentang istilah lebih didasari dengan keagamaannya. Jadi kalau anak dari usia 7 tahun sudah dibiarkan polos oleh orang tuanya, ya silakan saja ketika anak bertumbuh dewasa, anak itu seperti yang tidak diharapkan oleh orang tuanya mereka sendiri. Jadi yang kedua yang menjadi landasan untuk cara mendidik anak adalah kembali kepada anak itu sendiri. Dan cara yang ketiga mendidik anak itu dengan berdakwah. Berdakwah seperti apa? Yaitu memberikan contoh perilaku, baik ucapan, baik tingkah laku, semua aspek yang mendukung anak kepada hal yang positif, kepada hal yang baik, itu bisa diluarkan dengan cara berdakwah. Dakwah itu tidak hanya melihat tapi mempraktekannya. Contoh, anak diberitahu harus sholat, ya orang tuanya harus sholat terlebih dahulu. Datang bulan Ramadan suruh anak berpuasa, ya orang tuanya juga harus berpuasa. Nah, berdakwah, itu berdakwah karena dakwah itu banyak. Ada dakwah di bilmal, dakwah sama kekuatan pikiran. Nah, jadi ketika kita mendakwahkan hal yang baik, anak pun harus selaras dengan kita. Ketika kita menyuruh anak harus A, kita harus A. Yang penting tidak keluar dari aturan Islam. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.